warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Moh Iman Nur Hidayat. Dalam video ini saya akan mempresentasikan materi ini sebagai bagian dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Aljabar Linear. Adapun topik yang akan saya bahas di sini ialah determinan oleh ekspansi kofaktor. Materi ini mencakup tentang pengertian minor, kofaktor, teorema, ekspansi kofaktor, serta penerapan ekspansi ini dalam mencari determinan dan inverse dari matriks. Saya juga akan menyertakan contoh-contoh soal beserta langkah-langkahnya, penyelesaiannya secara rinci agar lebih mudah untuk dipahami. Dalam penjelasan ini semoga bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita bersama. Selamat menyimak. Terima kasih. Kali ini kita akan membahas topik penting dalam aljabar linear, yaitu determinan oleh ekspansi kofaktor, dan kita akan pelajari mulai dari definisi dasar, teorema, hingga contoh soal lengkap dengan langkah-langkahnya dan pengerjaannya. Yuk kita akan langsung saja mulai. Kita akan langsung saja ke definisinya, yaitu jika A adalah suatu matriks persegi, maka minor Mij adalah determinan dari submatriks yang diperoleh dengan cara menghapus baris ke I dan kolom ke J dari matriks A. Untuk menemukan kofaktor Cij adalah minor Mij yang dikalikan dengan tanda negatif 1 dipangkat I plus J. Jadi kofaktor Cij sama dengan negatif 1 pangkat I plus J dikali dengan minor M. Baik, kita ada contoh di sini yaitu matriks yang berukuran 3 kali 3. Kita akan mencarikan minornya, yaitu dengan cara menghapus baris pertama dan kolom pertamanya. Lalu kita akan mendapatkan matriks yang berukuran 2 kali 2. Lalu hasil kali elemen diagonal utama kita kurangi dengan hasil elemen diagonal yang lainnya. Maka itulah yang disebutkan dengan minor. Selanjutnya untuk mencari kofaktornya, jika I plus J sama dengan genap, maka tandanya akan menjadi positif. Dan jika I plus J hasilnya ganjil, maka tandanya akan menjadi negatif. Baik, kita langsung saja ke contoh matriks yang berukuran 3 kali 3. Yang baris pertamanya yaitu 3, 1, dan negatif 4. Baris keduanya 2, 5, dan 6. Baris ketiga 1, 4, 8. Baik, kita akan mencoba mencari minornya, yaitu dengan cara menghapus baris pertama dan kolom pertama. Jadi kita akan menghapus baris pertama yaitu 3, 1, dan negatif 4. Lalu kita juga akan menghapus kolom pertama yaitu 3, 2, dan 1. Maka kita mendapatkan matriks kecil yang berukuran 2 kali 2, yaitu baris pertamanya 5 dan 6. Baris keduanya 4 dan 8. Lalu kita akan mengalihkan secara diagonal. Dan hasil dari diagonalnya kita akan menguranginya dengan diagonal lainnya. Yaitu 5 kali 8 dikurangi 6 kali 4. 5 kali 8 yaitu 40. Dan 6 kali 4 yaitu 24. Maka hasil dari 40 dikurangi 24 yaitu 16. Lalu kita akan mencarikan kofaktor dari matriks A11. Kofaktor 11 sama dengan negatif 1 dipangkat 1 plus 1 dikali minor 11 sama dengan plus 1 dikali 16, yaitu sama dengan 16 juga. Jadi artinya kofaktor untuk elemen di baris 1 dan kolom 1 adalah 16. Kita juga akan mencoba untuk mencari minor dari A12.
Kita pakai contoh matriks yang tadi saja biar lebih gampang, yaitu baris pertama 3, 1, dan negatif 4, baris kedua yaitu 2, 5, dan 6, baris ketiga yaitu 1, 4, dan 8. Maka kita akan menghapusnya baris yang pertama yaitu 3, 1, dan negatif 4. Lalu kita juga akan menghapus kolom kedua yaitu 1, 5, dan 4. Maka kita mendapatkan sebuah matriks kecil yaitu 2 kali 2. Yang baris pertamanya yaitu 2 dan 6, baris kedua yaitu 1 dan 8. Lalu kita akan mengalihkan diagonal. Terus hasil dari diagonalnya kita akan menguranginya dengan diagonal lainnya, yaitu 2 kali 8 sama dengan 16. Terus kita kurangi dengan 6 kali 1 sama dengan 6. Maka 16 kurangi 6 sama dengan 10. Jadi minornya ialah 10. Selanjutnya untuk menemukan kofaktornya, karena kofaktornya 1 dan 2 sama dengan negatif 1 dipangkat dengan 1 plus 2 dikali 10. Maka kofaktor dari baris pertama dan kolom kedua yaitu adalah negatif 10. Selanjutnya, mari kita coba bahas contoh 2, yaitu menghitung determinan dari matriks 3 kali 3 menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang baris pertama. Itu matriksnya, baris pertamanya ialah 3, 1, dan 0. Baris keduanya ialah negatif 2, negatif 4, dan 3. Baris ketiga ialah 5, 4, dan negatif 2. Langkah pertama yaitu kita tentukan elemen baris pertama. Maka kita akan ekspansi determinan berdasarkan baris pertama yaitu 3, 1, dan 0. Langkah kedua yaitu dengan cara menghitung minor dan kofaktor A dari A11 sama dengan 3. Dengan cara buang baris 1 dan kolom ke-1. Lalu ambil submatriksnya yaitu negatif 4 dikali negatif 2 dikurangi 3 dan dikali 4. Maka hasilnya negatif 4 dikali negatif 2 sama dengan 8. Dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Maka 8 dikurangi negatif 12 sama dengan negatif 4. Lalu kita kontribusikan lagi dengan A11 yaitu 3. 3 dikali dengan negatif 4 sama dengan negatif 12. Maka itu adalah minor dari A11. Lalu untuk A12 kita akan mencari minor dari 12, yaitu menghapus baris pertama dan kolom kedua. Maka kita akan mendapatkan matriks kecil yang dimana baris pertamanya yaitu negatif 2, 3, dan 3. Lalu baris keduanya yaitu 5 dan negatif 2. Maka kita akan mengalihkan secaranya diagonal. Lalu kita kurangi lagi dengan diagonal lainnya, yaitu negatif 2 dikali negatif 2 sama dengan 4. Terus kita kurangi dengan diagonal lainnya yaitu 3 dikali 5 sama dengan 15. Maka kita jumlahkan hasilnya yaitu 4 dikurangi 15 sama dengan negatif 11. Lalu kita akan mencari kofaktor dari 1, 2 sama dengan negatif 1 dipangkatkan 1 ditambah 2 dikali negatif 11 sama dengan negatif 1 dikali negatif 11 sama dengan positif 11. Lalu kita lanjut untuk A13 sama dengan 0. Karena A13 bernilai 0, maka berapapun nilai minor dan kofaktornya hasilnya akan tetap 0. Jadi bisa kita lewati. Lalu kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu hitung determinannya. Determinan A sama dengan A11 kali C11 ditambah A12 dikali 1C12 ditambah A13 dikali C13.
Determinan A sama dengan 3 dikali negatif 4 ditambah 1 dikali 11 ditambah 0 sama dengan negatif 12 ditambah 11 ditambah 0 sama dengan negatif 1. Dengan demikian, determinan dari matriks A adalah negatif 1. Kita bisa melihat bagaimana ekspansi kofaktor bekerja melalui baris pertama dan bagaimana minor dan kofaktor dari tiap-tiap elemen berperan penting dalam menentukan nilai determinan. Hanya itu saja untuk yang baris pertama, ekspansi baris pertama. Dan untuk yang ekspansi sepanjang baris kedua dan sepanjang baris ketiga, caranya juga tetap sama. Lalu kita akan melanjutkan ke ekspansi kolom pertama. Selanjutnya kita masuk ke contoh 3, yaitu menghitung determinan dari matriks dengan menggunakan ekspansi kofaktor sepanjang kolom pertama. Kita tetap akan menggunakan matriks yang tadi, yang baris pertamanya yaitu 3, 1, dan 0. Baris keduanya yaitu negatif 2, negatif 4, dan 3. Dan untuk baris ketiganya yaitu 5, 4, dan negatif 2. Langkah pertama yaitu identifikasi elemen pada kolom pertama. Kita akan menggunakan elemen-elemen pada kolom pertama yaitu A11 sama dengan 3, A21 sama dengan negatif 2, A31 sama dengan 5. Baik, kita akan mencari minor dari 1-1 dengan cara buang baris pertama dan kolom pertama yang menyisakan determinan kecil matriks 2 kali 2. Kita akan kalikan diagonal utama, terus kita kurangi dengan diagonal lainnya. Diagonal utamanya negatif 4 dikali negatif 2 dikurangi 3 dikali 4. Negatif 4 dikali dengan negatif 2 sama dengan 8, dan 3 dikali 4 sama dengan 12. Jadi 8 dikurangi 12 sama dengan negatif 4. Lalu kita juga akan mencari kofaktornya, yaitu negatif 1 pangkat 1 plus 1 dikali negatif 4 sama dengan plus 1 dikali negatif 4 sama dengan negatif 4. Selanjutnya untuk A21 sama dengan negatif 2. Buang baris kedua dan kolom ke-1, maka menghasilkan matriks kecil yaitu matriks 2 kali 2. Baris pertamanya yaitu 1 dan 2. Baris kedua yaitu 4 dan negatif 2. Kita mengalihkan silang. 1 dikali negatif 2 dikurangi 0 dikali negatif dikali 4 sama dengan negatif 2 dikurangi 0 sama dengan negatif 2. Untuk kofaktornya yaitu negatif 1 dipangkat 2 plus 1 dikali negatif 2 sama dengan negatif 1 dikali negatif 2 sama dengan positif 2. Selanjutnya untuk A31 sama dengan 5. Untuk mencari minornya, kita menghapus baris ketiga dan kolom pertama. Lalu kita mendapatkan matriks kecil yaitu baris pertamanya 1 dan 0, baris keduanya 4 dan 3. Lalu kita kali silang lagi, yaitu 1 dikali 3 dikurangi 0 dikali 4. Hasilnya yaitu 3 dikurangi 0 sama dengan 3. Selanjutnya untuk mencari kofaktornya sama dengan negatif 1 dipangkat 3 plus 1 dikali 3 sama dengan positif 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu hitung determinannya. Determinan A sama dengan A11 dikali kofaktor 11 ditambah A21 dikali kofaktor 21 ditambah A31 dikali kofaktor 31. Determinan A sama dengan 3 dikali negatif 4 ditambah negatif 2 dikali 2 ditambah 5 dan dikali 3 sama dengan negatif
12 dikurangi negatif 4 ditambah 15 sama dengan negatif 16 ditambah 15 sama dengan negatif 1. Dengan demikian, determinan dari matriks A melalui ekspansi kolom pertama adalah negatif 1. Hasil ini sama seperti pada contoh yang kedua, karena berapapun baris atau kolom yang dipilih untuk ekspansi, hasil determinan tetap akan sama, asalkan perhitungannya tepat atau perhitungannya benar. Selanjutnya kita akan masuk ke contoh 4, yaitu tentang bagaimana memilih baris atau kolom secara cerdas dalam menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor. Seperti yang kita sudah pelajari, kita bisa menghitung determinan matriks dengan mengekspansi baris atau kolom manapun. Namun, agar proses perhitungan menjadi lebih efisien atau lebih mudah, kita perlu memilih baris atau kolom yang paling menguntungkan, yaitu yang memiliki elemen 0 terbanyak. Karena jika kita mengeksplorasi elemen 0, maka kita tidak perlu menghitung minor dan kofaktor untuk elemen tersebut. Hasil kali elemen dengan kofaktor akan langsung 0, dan ini bisa menghemat waktu serta mengurangi potensi kesalahan dalam menghitung. Di sini kita ada contoh matriks 4 kali 4, yaitu baris pertamanya itu 1, 0, 0, dan negatif 1. Baris keduanya adalah 3, 1, 0, 2. Baris ketiga yaitu 1, 0, negatif 2, dan 1. Baris keempat yaitu 2, 0, 0, dan negatif dan 1. Jika kita perhatikan pada matriks A, kolom kedua memiliki 3 elemen 0. Itu artinya akan sangat menguntungkan jika kita menghitung determinan dengan ekspansi kofaktor sepanjang kolom kedua. A22 sama dengan 1. Setelah kita melakukan pilihan cerdas, baris, dan kolom, kita mendapatkan matriks 3 kali 3, yaitu baris pertamanya yaitu 1, 0, dan negatif 1. Baris keduanya yaitu 1, negatif 2, dan 1. Baris ketiga yaitu 2, 0, dan 1. Kita akan melakukan pilihan cerdas lagi pada matriks 3 kali 3 ini, yaitu kita akan pilih kolom kedua karena terdapat banyak sekali 0. Jadinya kita akan ekspansi baris kedua dan kolom kedua, yang menyisakan matriksnya baris pertamanya yaitu 1, negatif 1, dan baris kedua 2 dan 1. Lalu setelah kita melakukan pilihan cerdas sebanyak 2 kali, maka kita mendapatkan determinan A sama dengan 1 dikali negatif 2 dikali matriks baris pertama yaitu 1 dan negatif 1. Terus baris keduanya yaitu 2 dan 1. Kita akan menjumlahkan determinan dari matriksnya dahulu yaitu 1 dikali 1 dikurangi 2 dikali negatif 2. Yaitu sama dengan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Jadi, determinan A sama dengan 1 dikali negatif 2 dikali dengan 3. Sama dengan negatif 2 dikali 3 sama dengan negatif 6. Setelah melakukan ekspansi kofaktor pada kolom kedua sebanyak 2 kali, kita langsung mendapatkan hasilnya yaitu negatif 6. Dengan demikian, nilai dari determinan dari matriks A adalah negatif 6. Cara ini lebih jauh efisien dibandingkan jika kita memilih baris atau kolom yang penuh dengan angka, karena jumlah perhitungan yang dapat dilakukan makin jauh lebih sedikit. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa pemilihan baris atau kolom yang tepat saat ekspansi kofaktor sangat-sangat berpengaruh terhadap kecepatan dan kemudahan dalam menyelesaikan soal determinan. Demikianlah pembahasan saya mengenai materi determinan oleh
ekspansi kofaktor. Kita telah mempelajari definisi minor dan kofaktor, memahami teorema ekspansi, kofaktor, serta menyelesaikan berbagai contoh soal mulai dari ekspansi baris dan kolom hingga strategi untuk memilih baris atau kolom yang tepat. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman dan memudahkan teman-teman dalam menyelesaikan soal-soal matriks, khususnya dalam menghitung determinan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kekurangan dalam penyampaiannya saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bersuka, asyik tadi. Terima kasih dan jumpa lagi. Assalamualaikum. Perkenalkan